سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم Kitabul Amthal jamak daripada masal, artinya perumpamaan. Jadi diantara daripada al-uslub ad-da'awi, cara dakwah yang berkesan itu dengan kita tidak straight secara direct untuk menyampaikan sesuatu hukum hakam, tapi juga dalam waktu yang sama kita menggunakan bahasa peribahasa atau perumpamaan dengan bahasa kiasan, dengan bahasa perbandingannya, seperti yang saya katakan kemarin, supaya mudah dengan kita mematikan handphone atau juga untuk tidak membawanya. Kita buat perumpamaan seperti dengan pemain bola sepak yang dengan mereka mampu untuk meninggalkan handphone, bukan setakat mematikannya, untuk tidak dibawa ke dalam permainan, untuk tidak dibawa ke padang. Jadi kedua pertimbangan yang patut untuk kita pertimbangkan, masjid ini adalah merupakan padang untuk kita beribadah, untuk kita berzikir, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dan memang tidak dapat dibandingkan. Perempuan uzur, perempuan beranak pun kalau nak masuk ke stadium masuk saja, tak ada halangan untuk perempuan beranak di stadium sekalipun. Tapi boleh tak perempuan beranak dalam masjid? Perempuan uzur selama 7 hari 7 malam duduk di stadium, tidak ada larangan. Tapi tidak boleh perempuan uzur duduk di dalam masjid, yang walaupun untuk ilmu dan pengajian. Laki-laki junub kalau seumur hidup buat proyeknya di stadium sekaligus, tak ada larangan. Dibuatkan bilik-bilik khas di situ buat dia kehormatan, pas bola sepak, nonton bola sepak, terus mereka buat proyek di tengah itu, silakan, tak ada larangan. Tapi dalam masjid jangankan hubungan intim, dalam keadaan junubnya saja tidak dibenarkan. Tapi macam mana pemain bola sepak boleh menghormati tempat permainan atau dengan padang mereka, yang pada waktu dengan kita tidak boleh meraihkan dan menghormati masjid daripada hal-hal yang seperti itu. Itu namanya darbul masal, membahas satu perbandingan dan perumpamaan. Ternyata ini cukup berkesan dan cukup memberikan makna yang lebih dalam, mudah dicerna dan juga mudah dipahami. Bagaimana dengan kita yang inginkan kecantikan, yang inginkan keindahan, inginkan muka bersih, pakaian bersih, rumah bersih, kereta bersih, anggota bersih, tapi dalam waktu yang sama kita tidak menjaga kebersihan anggota tubuh kita yang akan tampil menjadi tetamu Allah, atau juga dengan anggota tubuh kita tidak kita jaga kebersihannya daripada dosa. Sedangkan kita tidak mau, jangankan sampai ternodai dengan kesan goresan daripada besi ataupun juga dengan pisau, di dunianya dengan debu, dengan daki pun kita tidak mau kalau sampai muka kita terkesan dengan seumpama debu ataupun juga kayu ataupun juga dengan pasir dan juga dengan semua yang mengotorinya. Bagaimana kadang-kadang tidak tersedarkan dengan bagian anggota tubuh yang akan terkesankan nanti dengan jilatan daripada api neraka. Di dunia saja kita tak mau. Kenapa ditutup atau juga kenapa dirawat? Sebelum kita buka pakaian maka kita guna krim apa, supaya dengan kulit kita tidak terkesan dengan terik matahari atau dengan sinar matahari. Sepanas apa sinar matahari kalau dibandingkan dengan seksaan daripada api neraka, wal iyadzubillah. Itu juga perumpamaan yang seumpamanya, Masya Allah, tabarakallah, seperti yang saya sebut pada pertemuan yang telah lalu, entah di sini, kalau tidak bukan di sini, sebelah sana, dengan azan yang berkumandang. Pada saat lantunan azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan panggilan salah seorang daripada sahabat, untuk muslimat, makannya di sebelah kanan, masing-masing ambil sajian keripap donat. Coba tadi itu ada 4 kan, saya tengok juga ada 4 tadi, ada 2 bungkus mereka bawa ke situ. Ada sembosak yang segitiga tuh,
tapi semusak itu tiruan, itu palsu. Semusak yang sebenarnya isinya bukan macam tu. Semusak yang sebenarnya itu isinya daging. Itu semusak itu asalnya bukan dari kita. Semusak itu baru saja, jadi bukan promosi. Semusak yang agak mirip dengan semusak di Arab atau di Arab Saudi secara khusus. Kalau pada waktu kita makan nasi Bukhari, urusan perut semuanya nih, kalau pada waktu kita supaya kolesterol naik semuanya, jadi makan nasi Bukhari di Mekah atau makan nasi mande, mesti ada untuk bahasa sana untuk nyuci mulut. Cucian mulutnya itu adalah sumbusak yang segitiga tadi itu, tapi isinya ada sumbusak telur dengan daging, ada sumbusak daging saja. Kalau yang nak nikmat jangan yang dijual sama orang Pakistan, yang dijual sama orang India, itu tidak betul, itu tiruan. Yang benaran sumbusak yang dibuat sama orang Yaman, jadi kelasnya kelas nasi mandi. Nah, di sini yang membuat sumbusak semacam itu tuh Pak Long Hasmizan. Pak Long Hasmizan. Istri dia lama duduk di Mekah, dia buat sumbusak, itu sumbusak yang 80% lah rasanya mirip dengan rasa sumbusak yang di situ. Tadi itu ada sumbusak, satu, ada keripap, dua, ada lagi yang bulat-bulat seperti bola pempong itu apa namanya, tiga, ada empat lagi, satu tadi itu ada empat. Masya Allah, tabarakallah. Ada nasi lemak ayam lagi tadi itu. La ilaha illallah. Apa perumpamaannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan perumpamaannya, muslimah dijemput untuk makan di sebelah kanan, muslimin dijemput makan di sebelah kiri. Berapa kali tadi beliau menjerit-jerit? Menjerit tak? Muslimin sebelah kanan, muslimah sebelah kiri. Tidak ada. Slow aja. Diminta beratur, diminta untuk menikmati sajian makanan yang sudah tersedia. Ini makhluk, ini kerdil, ketua pengarah sekalipun, jangan walaupun perdana menteri yang pada saat memanggil kita perkenankan seruannya. Macam mana dengan muadzin yang melantunkan azan, yang pada hakikatnya itu adalah lantunan azan untuk menyeru kita kepada kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah, bukan dilantunkan setakat sekali saja. Satu, dengan suara yang nyaring, yang kedua merdu, yang ketiga berkali-kali, yang keempat ulang alik seperti kipas. Hayya 'alas salah, tak merdu. Hayya 'alas salah. Kenapa menoleh ke kanan? Takut kalau ada yang tersembunyi di depan, di belakang kelapa sawit, pokok getah, motor, kereta, bangunan, maka muadzin tadi itu menoleh 2 kali ke kanan, menoleh 2 kali ke kiri, diseru dengan lantunan suara yang merdu, keras dan nyaring, dengan menggunakan pembesar suara lagi. Perbandingannya, takkan manusia yang menyeru kita untuk kita makan, untuk kita datang, tanya kabar, berapa jumlah anak kita perkenankan seketika itu juga. Sedangkan orang yang tanya benda-benda tadi itu, diakah yang bagi kita makan, diakah yang bagi kita minum, diakah yang bagi kita kesehatan, diakah yang bagi kita keafiatan, kecantikan, kejelitaan. Ini dengan kulit yang lembut, ini dengan kulit yang halus. Coba dengar, lembut kulit, halus bibir, merah delima bibirmu, salah, putih dan bersih kulitmu, merah delima bibirmu, tak dapat aku menahan, ingin segera ku kenang. Itu kata dia. Berarti kulit yang putih bersih, bibir seperti buah delima, rambut yang kerinting, hitamnya seperti arang, senyumnya seperti madu, itu membuat orang yang tergila-gila. Siapa yang bagi? Allah. Tapi kenapa saat ketika disuruh Allah dengan azan tidak sembahyang?
Malang panggil makan, datang. Pasu panggil kenduri, datang. Cepot sama bagian kesenian, datang ikut menari senam aerobik. Allah panggil bagi makan, bagi rezeki, bagi tenaga, bagi kesehatan, bagi ilmu, bagi duit, bagi harta. Yang bagi harta bukan Petronas. Petronas itu kekayaannya adalah daripada Allah. Kita kuras dan kita ambil daripada perut bumi. Besi daripada Allah, emas daripada Allah, udara, Selkom daripada Allah. Coba kalau tak ada udara, kalau tak ada angkasa lemas, kalau tak ada angin, kalau tak ada air, kapal belayar nak buat mana? Nak buat lagu mana? Kalau tak ada air, produk daripada negara mana saja, daripada UK, daripada Belanda, daripada Italia, daripada Prancis, daripada Jepun, daripada Korea, ada di negara kita sekarang ini dengan menggunakan armada laut, di mana berlayarnya atas air. Airnya siapa? Kekayaan petrol itu dengan Petronas ada dalam berapa juta rakyat Malaysia kaya daripada hasil petrol. Petronas yang ada di Kerti, ada di Peka. Tak pernah ke sana kan? Bila sana cantik pemandangan di waktu malam, lampu kemaripan lampu cantik sungguh. Peka, betul, Peka. Hah? Paka. Satu Paka, yang kedua Kerti. Tengok malam, masya Allah, tabarakallah, kemarhab lampu api daripada lautan. Tuh, kenapa tak boleh dipindahkan ke Kedah? Kedah ada padi, ada pendang. Kenapa tak ada petrol di sini? Sebab itu Allah yang bagi. Kita kuras kekayaan daripada Allah, terus Allah jemput untuk datang agar kita bahagia dunia akhirat. Macam mana sampai tidak terpenuhi? Itu darbul amsal. Nah, jadi banyak Nabi kita buat perbandingan yang semacam itu di dalam beberapa buah hadis, begitu juga di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah, jangan sampai tidak pandai memilih. Tengok hidung, tengok mata, tengok telinga, tengok kulit, tengok mulut, tengok anggota. Macam mana sudah sesuatu ideal tapi pilihan kita. Oke, macam juga dengan banglo, pilih perabot, pilih kalar baju, pilih calon istri, calon suami, pilih. Kereta, pilih. Dulu kereta yang hak iswara dulu tuh mana? Yang wira dulu tuh mana? Kenapa diganti dengan Alza? Kenapa diganti dengan Izora? Kenapa diganti dengan Pesona? Daripada Jintu berubah menjadi kepada Pesona, padahal bentuk lebih kurang aja. Yang masih kita nantikan setelah Jintu itu adalah Ifritu. Kita robah kereta, tuh pipa tuh lewat tuh ganti kancil. Pandai memilih kereta, pandai memilih bros. Mana bros? Udah belamba bros dalam almari. Sampai banyak yang tak dapat giliran untuk dipakai. Padahal tuh sudah sekali pakai 3, sini satu, belakang satu. Banyak lagi yang tak terpakai. Banyak model-model baru. Pandai memilih perhiasan, takkan dengan kita tidak pandai memilih masa depan yang abadi untuk selama-lamanya. Itu darbul amsal. Cukup dah paham dah. Kalau sampai setengah jam menerangkan, kalau tak paham juga, ya Allah ya Rahman Rahimin. Kitabul Amsali, hadis perumpamaan Allah terhadap hamba-hambanya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, innallaha daraba mathalan siratan mustaqiman. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah telah membuat satu perumpamaan jalan yang lurus. Siratan mustaqima, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Itu memang maknanya jalan. Tapi bahasa orang tua lama kita dahulu, bahasa orang-orang tua kita, nanti kita akan menyeberang as-siratal mustaqim, itu maknanya jembatan. Kan pernah heboh tadi kita karena dengan salah seorang datu mengatakan itu bukan maknanya kita akan menyeberangi jembatan, sebab di dalam surah Waqiah, iyalah bukan surah Waqiah saja yang berbicara tentang siratal mustaqim.
Bukan Al-Quran saja yang berbicara tentang urusan umat dan juga tentang umat beragama, tapi juga ada dalam berapa ribu buah hadis Rasulullah yang berbicara bukan hanya dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dinyatakan sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kumpulan yang pertama sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Kumpulan yang kedua wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kumpulan yang ketiga wa ashabus shimal ma ashabus shimal bisamumi wa hamimi wa dhulim. Jadi kata beliau pada saat itu 3 kumpulan saja yang disebut, ashabul yamin, ashabus shimal, tambah dengan kumpulan as-sabiqunal awwalun. Tak ada cerita siratal mustaqim. Iyalah, kalau tak baca memang tak ada donat dalam dunia. Iyalah, tak pernah makan donat, tak ada keripap, tak ada samosa. Kenapa? Sebab kita tak pernah makan, karena kita tidak pernah tahu. Jadi tidak berarti sesuatu yang tidak pernah kita nikmati itu berarti juga tidak ada kembali. Jadi Nabi kita buat perumpamaan siratan mustaqim di sini memang dengan makna jalan yang lurus. Sementara kita nanti pada hari kiamat akan menyeberangi siratal mustaqim, itu diantara daripada imaniyat yang wajib kita imani dan juga yang wajib kita percayai. Setelah amal ibadah kita ditimbang, kita akan menyeberang siratal mustaqim, watah tahu, dan di bawahnya terdapat kalalib, ranjau-ranjau untuk menarik dan menjatuhkan seseorang dengan amal ibadah atau juga dengan amal perbuatannya. Ala kanafais sirat, jalan yang lurus tadi itu di atas tepi menepi daripada jembatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kanafais sirat zurani lahuma abwabun mufattahah. Zurani di sini diartikan zuhrani aijidarani, 2 tembok yang mempunyai pintu-pintu terbuka, alal abwabis sutur, dan juga pada tiap tingkap dan juga pada tiap pintu memintunya terdapat gording ataupun juga langsir. Wadain yadu ala ra'sis sirat. Jadi perumpamaan yang diperumpamakan di sini siratan mustaqimah yang berada di bawah, yang berada di atas 2 kanafai, 2 tepi menepi jembatan, seperti laksana sebuah bangunan yang memanjang atau sebuah jalan yang lurus dan panjang, seperti dengan sebuah dewan atau dengan aula yang cantik. Di pojok depannya sana atau sini terdapat seorang dai yad'u ala ra'si sirat, mengajak orang ramai untuk masuk ke dalamnya. Nabi kita kata ini perumpamaan surga. Yad'u ala ra'si sirati wa da'in yad'u fawqahu wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi dengan satu orang yang mengajak orang ramai untuk menuju Darussalam, Allah mengajak kalian kepada kediaman, maksudnya ke dalam surga, dan memberikan bimbingan kepada sesiapa saja kepada jalan yang lurus. Wal abwabul lati ala kanafai sirat hududullah, sedangkan abwab, pintu-pintu yang ada di tepi menepi jalan itulah batas-batas ketetapan hukum hakam Allah. Fala yaqa'u ahadun fi hududillahi hatta yukshafa asitru walladhi yad'u min fawqihi wa idu rabbih. Maka tidak ada seseorang pun yang terbabit melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, melainkan yukshab, akan tersingkap, akan terbuka tutupan gerding atau dengan tirai yang ada di sampingnya. Walladhi yad'u min fawqihi, dan yang menyuruh daripada atas itu adalah penyuruh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini tidak lengkap, nanti kita ada dengan riwayat yang lebih jelas daripada riwayat yang diriwayatkan di sini. Allah sedikit menyimpang. Insyaallah kita tidak perlu ulang balik nanti pada pertemuan di malam hari. Masa penutupan kami di Bogor, penutupan daurah daurah tahunan pada tiap bulan Muharram, bermula daripada 5 hari bulan Muharram sampai kepada 10 hari bulan Muharram. Berakhir majlis itu dengan majlis takharruj, penamatan kawan-kawan yang sudah mengaji selama 4 tahun di Ma'had Az-Zain Al-Makki li Tafaqquh Bidin.
Jadi saya minta sahabat saya yang pernah sama-sama dengan saya pada waktu di Mesir, cuman hanya beda kuliah, dia fakulti tarbiyah, saya syariah. Saya minta dia untuk berucap. Jadi dia pun cerita panjang lebar, tapi diantara daripada yang menarik dia katakan, dalam rangka untuk menurunkan seseorang daripada jawatan, untuk mengambil alih kursi yang ada pada seseorang, itu ada sistem politik, ada dengan sistem nabawi, ada secara siasah, dan juga ada yang secara nubuah. Kalau secara politik, untuk menurunkan seseorang daripada jawatannya, daripada kursi pemerintahannya, ya ima dengan cara mencabut orang itu daripada jabatan, seperti yang terjadi dengan Bapak Presiden Soeharto pada saat di zaman Habibie dengan cara revolusi, ataupun juga seperti dengan Husni Mubarak, rebut kekuasaan, direbut oleh para pemberontak pada saat itu, yang sehingga mereka memilih Mursi untuk menjadi penggantinya. Ya ima dengan cara ditarik secara kekerasan, yang duduk atas kursi tadi itu tarik tangannya untuk meninggalkan kursi jawatan, itu cara politik. Ya ima dengan cara goyang, kita goyang kursinya tuh, goyang kuat-kuat supaya si menteri ini turun daripada jawatannya, goyang kursinya, mana kursi goyang kuat-kuat macam toh, supaya dia terpaksa harus keluar. Tak boleh begini, goyang begini, kita lenggang-lenggokkan kursinya supaya menteri itu bercabut daripada jawatannya. Itu cara politik. Kalau seandainya tukang goyangnya tadi itu tak cukup anggota, kita buat pakatan. Ini sama nama aja, kan begitu toh. Kalau kita goyang sendiri tak kuat mana, maka saya pun minta bantuan. Oh yuk, bantu saya, bantu Bek, tarik kaki Bek, goyang kaki kursi itu, goyang, goyang sampai terjatuh semuanya, goyang, sehingga mau tak mau terpaksa menteri tadi itu meninggalkan kursi kementeriannya, raja dengan kerajaannya tadi dengan cara diktator kasar, tarik tangannya, duduk kita di situ, yang ini kita goyang saja kursinya sampai kita ambil alih pemerintahan. Cara nubuah macam mana? Cara nubuah tidak demikian. Cara baginda Nabi tidak seperti itu. Cara nubuah diadakan kenduri makan bersama di mana, di pantai Irama, Bacok. Atau juga kita adakan acara makan bersama di dekat Tasik yang menuju ke Citra tuh, apa tuh namanya? Kalau kita pergi Citra sebelah kanan, Darul Aman, yang ada Tasik, ada air, ada apa segala macam, ada resort dan lain sebagainya. Oke. Ajak makan situ. Iklan, pengumuman, masuk dalam YouTube, masuk dalam Facebook, masuk dalam email, masuk semuanya dalam media massa. Bahasanya pada hari Sabtu, Ahad akan diadakan acara makan bersama, yang di sana terhidangkan dan tersajikan segala jenis makanan Asia, Amerika dan Afrika, satu. Kemudian yang kedua, anak-anak remaja dan juga dengan jenjang usia, dengan peringkat usia yang sudah dewasa sekalipun pun juga dijemput untuk sekali hadir dengan mereka untuk melangsungkan akad nikah oleh orang-orang tua perempuan darah masing-masing. Gitu, dengan promosinya lebih kurang seperti itu. Anak-anak remaja juga dijemput, pemuda-pemudi dijemput untuk dilangsungkan akad nikah mereka, atau dengan saran siapa yang nak kawin di situ, maka tuan imam, tuan qadhi, naib qadhi semuanya sudah menunggu dan menantikan mereka semuanya. Jemputannya macam tu. Maka yang sedang duduk atas kursi tadi tu tak payah digoyang, tak payah dicopot, tak payah dicabut, dengan sendirinya pi ke sana, karena akan dapat habuan makan, penghormatan, penghargaan, dan juga akan dapat berkawin dengan wanita-wanita cantik, bukan daripada tempatan, daripada Iran, daripada Uzbekistan, daripada Eropa, Perancis, Jerman, Italia dan sebagainya, dengan mahar hanya setakat 5 ringgit sahaja. Itu saja. Wah, ramai yang pergi ke situ. Macam tu cara Nabi kita mengajak umat untuk akhirat. Nabi kita kata,
di dalam surga yang di sana dengan bidadarinya yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dihayalkan dalam hati. Jadi Nabi kita ajak umat manusia untuk kebaikan yang semacam itu cara nubuah, yang sehingga seumpama Sayyidina Amr bin Al-As, seumpama Sayyidina Ikrimah, seumpama Sayyidina Khalid ibn Walid, seumpama dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seumpama dengan Sayyidina Utsman bin Affan, seumpama orang-orang hebat di kalangan Quraisy tergiur. Coba kalau Nabi kita kata tinggalkan jawatannya, ikut aku, tak ada yang no. Itu cara nubuah, sehingga orang-orang yang berpotensi, yang mempunyai makam dan kedudukan tinggi dalam kehidupannya, berkenan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan bergabung dengan kumpulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita tidak menggerakkan, Nabi kita tidak menggoyang, Nabi kita tidak mencabut, tapi justru Nabi kita janjikan janji Allah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ini raaitu fil manam. Pada satu ketika Nabi kita datang menemui kami dan Nabi kita bercerita dalam satu rangkaian mimpi, pada malam kemarin saya bermimpi seakan-akan Jibril berada di kepalaku dan Mikail sedang berada di kakiku. Jibril di kepala, Mikail di kedua belah kakiku. Yaqulu ahaduma li sahibihi drib lahu mathala, drib lahu masalah. Salah satu daripada malaikat itu berkata, coba kita buat perumpamaan terhadap insan yang sedang terbaring ini. Faqala asma' sami'at udhunuk wa akil akal qalbuk. Qala innama masaluka wa masalu ummatik. Qala yaqulu ahaduma li sahibihi, berkata salah satu daripada malaikat itu kepada sahabatnya, drib lahu masalan. Maka dia pun berkata, isma', moga-moga telinga anda akan mendengar. Waqil, pahami, moga-moga hati anda akan dapat paham dan mengerti. Innama masaluka, perumpamaan kamu dengan perumpamaan daripada umatmu, kama salimalikin ittakhadha dara, seperti dengan seorang raja membuat satu bangunan atau membuat satu buah rumah yang besar, cantik, lawa dan indah. Sumbrana fiha baitan, kemudian di dalam rumah tadi itu terdapat bilik-bilik, terdapat kamar-kamar yang serba indah dan lengkap. Summa ja'ala fiha ma'idatan, kemudian di dalam dewan rumah, di dalam ruang tamu rumah besar tadi itu terdapat ma'idah, hidangan, meja makan, hidangan yang serba lengkap. Innama masaluka wa masalu ummatik, qala kamathali malikin ittakhadha daran summa bana fiha baitan summa ja'ala fiha ma'idatan summa ba'asa rasulan. Setelah makanan yang tersaji di dalam rumah besar tadi itu terhidang dan tersaji, maka si pemilik rumah yang membangun atau dengan raja yang membangun rumah besar tadi itu mengutus seorang utusan untuk datang ke rumah itu dan juga untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Summa ba'asa rasulan yad'un nasa ila ta'amihi faminhum man ajabar rasul. Ada dengan sebagian yang memperkenankan jemputan daripada utusan tadi itu, dijemput hadir dia datang, dan juga ada di antara daripada mereka yang tidak peduli. Maka kita tidak mau kalau tergolong dalam kumpulan yang tidak peduli. Dengar semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ada kepentingan apa-apa dengan kita. Bukan nak minta duit kita, nak minta jawatan kita, nak minta kedudukan kita, nak minta harta kita, nak minta anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Sama sekali tidak. Nabi kita hanya mempunyai satu target terhadap umat, agar dengan umat ini selamat daripada api neraka, dan agar dengan umat ini akan masuk surga dan mendapatkan kenikmatan yang abadi selama-lamanya nanti pada hari kiamat. Jadi tidak ada benda yang mencurigakan. Mungkin saja dengan seseorang nakkan sesuatu sehingga kita ada rasa curiga. Oke, kita pertimbangkan. Tapi kecurigaan daripada sudut mana kita dengan baginda Nabi?
Akidah kita Nabi kita pikirkan, ideologi kita Nabi kita pikirkan, syariat kita Nabi kita pikirkan, masa depan kita Nabi kita pikirkan. Nabi kita bagi kita panduan selengkap-lengkapnya untuk kebahagiaan yang abadi. Kenapa sampai kita tolak seruan daripada baginda? Dari sudut mana kesalahannya? Ainal khalalu? Kenapa sampai kita tidak percaya? Kenapa kita sampai tidak mengidolakan baginda Nabi? Sebagaimana kita ketahui, waktu beliau sepanjang umur beliau sebagai Nabi dan Rasul itu dihabiskan hanya untuk kepentingan umat. Bahkan di antara daripada anugerah pemberian Allah yang Allah bagikan kepada kita, suatu pemberian yang tidak Allah berikan kepada negara atau juga kepada umat-umat yang lain, hampir semuanya umat Islam Allah posisikan dengan berkat kebangkitan dan kelahiran baginda Nabi di tempat-tempat yang sangat-sangat strategi, dengan kekayaannya, dengan kepulauannya, dengan petrol dan emasnya. Tuh Yambo, kawasan Yambo 700 km daripada kota Madinah itu ada gunung emas di situ, banyak gunung-gunung emas, belum digarap, boleh dimanfaatkan oleh kerajaan Arab Saudi. Kekayaannya dengan umat Islam. Petrol dalam ukuran berapa meter saja kita gali, petrolnya sudah keluar. Di Amerika sampai belasan meter menjulang ke bawah, petrol masih belum ada lagi. Tanah yang subur negara kita, lihat gunung tuh dengan tanamannya, tak ditanam pun dah tumbuh dah, masya Allah tabarakallah. Kesuburan tanahnya tambah dengan kekayaannya, itu diantara daripada anugerah yang Allah bagikan kepada kita. Macam mana kalau sampai masih juga tidak sadar dan tidak mengenal Allah Jalla wa'ala? Ada yang berkenan, ada yang tidak. Maka si pemilik atau si raja itu adalah Allah, tempat yang disediakan tadi itu adalah Islam, sedangkan dengan bilik-bilik tadi itu adalah surga, sedangkan kamu yang Muhammad adalah sebagai utusan yang menyeru mereka untuk masuk ke dalam. Dan selesai, Nabi kita tak minta bonus ana mana? Ana minta royalti. Kenapa ya Rasul? Sebab awak masuk surga. Tidak ada. Nabi kita sudah mendapatkan yang teristimewa di sisi Allah Jalla wa'ala. Nabi kita hanya bertujuan agar kita selamat, agar kita masuk surga. Tutup, selesai. Sudah tidak ada lagi lebih daripada itu. Wadarul Islamu anta ya Muhammadur Rasul. Paman ajabaka, sesiapa saja memperkenankan seruanmu, niscayalah dia akan masuk Islam. Orang yang masuk Islam akan masuk surga, dan yang masuk surga akan menikmati hidangan dan sajian yang ada di dalamnya. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a summan sarab. Nabi kita melaksanakan sumbang isya kemudian balik. Fakhadha biyadi Abdullah ibni Mas'udin, pada masa keluar Nabi kita pegang tangan ibni Mas'ud. Nabi kita senang, suka berteman dengan orang-orang yang mungkin barangkali di mata orang lain itu kerdil, rendah, hina. Yang ini karena kemiskinannya, yang ini karena kekerdilannya. Ibnu Mas'ud kerdil, Sayyidina Bilal miskin, Abu Hurairah miskin, Ibnu Maktum buta, tapi justru itu diantara daripada orang-orang yang dekat kepada baginda. Qala Fakhadha biyadi Abdillah ibni Mas'udin hatta kharaja bihi ila batha'i Makkah, sehingga dengan beliau diajak pergi kemana? Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud dibawa ila batha, sini artikan dengan Masil al-Wadi, di sebuah lembah, dibawa ke sebuah batha, di sebuah lembah yang ada di kota Mekah. Terus Nabi kita ajak duduk. Summa khatta alaihi khattan, kemudian Nabi kita membuat beberapa garisan. Summa qala la tabrahanna khattak, janganlah sekali-kali kau beranjak daripada lingkaran batasan garis ini. Fa innahu sayantai ilaika rijalun fala tukallimhum fa innahum la yukallimuk. Setelah sampai ke kawasan lembah tadi itu Nabi kita garis duduk dalam, jangan beranjak dari sini.
nanti akan ada orang-orang datang mendekatimu, jangan sampai kau bersimbang dengan mereka. Qala pada tukallimhum, dan mereka pun juga tidak akan ngobrol, tidak akan bercakap-cakap dengan kamu. Terus Nabi kita pergi. Summa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arada. Kemudian Nabi kita pun pergi ke tempat yang Nabi kita tuju. Fabaina ana jalisun fi khatisat, ketika aku duduk di dalam garisan tadi itu, tiba-tiba datang rijal, datang orang-orang. Qala ka'annahum az-zuttu, ka'annahum az-zuttu, diartikan di sini az-zuttu jabalun minal Hindi, nama gunung di India, seakan-akan seperti gunung besar-besar, gede. Ka'annahum az-zuttu. Qala ash'aruhum wa jasamuhum. Qala ka'annahum az-zuttu ash'aruhum wa jasamuhum, rambut-rambut mereka dan jasad-jasad mereka keras. Itu perumpamannya kepada gunung. Wala ara auratan wala ala kisran wayantahuna ilayya, yang saya tidak lihat aurat dan juga tidak melihat kulit kena tertutup. Qala kisran ayghita'u syai'i wayantahuna ilayya, orang-orang besar yang berbadan seperti gunung tadi itu dekat, datang mendekatiku. Qala wala yujawisun al-khata, tapi mereka tidak mampu untuk melangkahi garisan yang digaris oleh baginda. Ya, hantu-hantulah datang, katakan saja, tapi tak boleh melewati batas. Nah, itu pagar maknawi. Pagar maknawi. Jadi tadi malam kita berbicara tentang sutra. Orang ramai pahamnya sutra itu dengan pagar rumah, yang walaupun tak ada laluan gajah, tak ada kambing. Kambing tak boleh masuk kecuali kena izin dulu dengan security di depan. Ada guard di situ baru boleh masuk. Lembu kalau tak dapat izin permit masuk tak boleh masuk. Itu pun rumah kita pagar. Takkan sebaik kita tidak ada pagarnya. Renung, itu perumpamaan. Takkan rumah kita yang kita khawatirkan apa? Mungkin ada pencuri, aman. Itu polis, itu tentara, itu pengamanan, itu penjagaan. Tambah dengan pagar luar tinggi sekali dengan dawainya, dawai kawat, sebut dawai yang tajam tuh. Oh, mashallah tabarakallah. Tapi sembahyang tidak ada perisainya atau tidak ada pagarnya. Pagar dan perisai sembahyang itu adalah sutratul musalli, yang kita sebut malam kemarin tembok, tiang, tongkat atau sejadah yang kita hamparkan. Jangan tidak bawa sejadah atau hamparan pada waktu kita pergi sembahyang. Qala, maka dengan mereka-mereka tadi itu berdatangan tapi tidak mampu untuk melewati sempadan garis yang telah Nabi kita tulis. Ini adalah pelindungan secara maknawi. Baca ayat kursi, kita kelilingi rumah kita sambil baca ayat kursi. Kita kelilingi rumah kita sambil membaca Yasin. Kita kelilingi rumah kita sambil kita membaca hizib. Ya Allah, dengan kemuliaan ayat dan bacaan tadi itu pagarilah rumah kami dan jagalah tempat kediaman kami daripada segala gangguan. Qala wala yujawizunal khata summa yasdurun. Kemudian dengan mereka tadi itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana min akhiril lail, sehingga setelah masuk atau sampai ke penghujung malam Rasulullah sallallahu alaihi hatta idza kana akhirul lail, sampai ke situ hatta idza kana min akhiril lail. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'ani wa ana jalisun, di penghujung malam Nabi kita datang dan pada waktu itu dengan aku sedang duduk. Laqad ra'ani mundul lailata summa dakhala alayya fi khati. Laqad arani, dengan baginda telah memperlihatkan kepada saya sejak pada malam kemarin apa-apa yang Nabi kita ceritakan sebelumnya. Kemudian dakhala alayya fi khatti, masuk pada lingkaran garis yang Nabi kita garis. Patawassada fakhidi. Terus Nabi kita bantalkan paha Sayyidina Ibnu Mas'ud tadi itu untuk Nabi kita berbaring. Ibnu Mas'ud kecil, baring atas paha Ibnu Mas'ud, ya kan senang lah, tapi jangan lama-lama lah kalau macam.
Kalau suami baring ke atas paha istri, oke, sewaktu-waktu, tapi jangan tiap waktu. Begitu juga dengan suami nak tidur atas paha istri, silahkan saja, tapi jangan terlalu lama, lenguh lagu. Ini nak tidur atas paha istri semalaman tuh 7 jam. Besok terpaksa harus dipijat, harus diurut. Allah, kebas nih, kaki sudah tak boleh larat jalan, tak boleh salat tahajud. Kenapa? Sebab suami tidur di situ. Begitu juga sebaliknya. Nanti pahami kalau kawin istri minta angkat tak kisah. Tapi kalau berat sangat, lepas. Kita bukan kuat mana? Tak apa, langkah setangkat 2, 3, 4 tangga sampai atas, letakkan atas katil atau atas tilam, selesai. Jangan minta angkat lagi. Ini enggak. Tingkat 12. Lep mati, minta dukung. Tak apalah kalau bayi 3-4 kilo tak kisah. Tapi kalau istri berat badan 99 kilo, sebelum kolesterol, lemak dilenyapkan, minta angkat sampai ke tingkat 12. Masya Allah, tabarakallah. Di antara daripada musibah yang menimpa dalam hidup. Jadi gimana ceritanya? Nabi kita tidak pernah, Nabi kita selepas mandi kedinginan, Nabi kita kata kepada Sayyidatuna Aisyah, tuh mencantum kalau sudah berumah tangga nanti jangan garang. Dengan istri tak boleh garang, lembut, ramah mesra, harmoni. Aisyah, Nabi kita tak minta, cuma hanya berharap kepada Sayyidatuna Aisyah untuk menyingkap paha beliau, terus Nabi kita baring di situ. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, karena aku tengok Nabi kita kedinginan, maka aku pun peluk baginda Nabi. Dengan kehangatan badanku, Nabi kita tertidur. Baginda, bukan setakat guru aja, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari penghangatan badan daripada tubuh istri. Kalau sudah jelas-jelas bibir pucat, biru, lepas keluar daripada tandas kena dengan pemanas air, tak ada padam, tak ada elektrik, mati, menggigit kedinginan, toleransi lah. Tak payah pakai tuala, badan kita sudah jadi tualanya. Nanti jangan pikir bab itu dulu. Selesaikan tapakuh 4 tahun. Nanti kita tambah lagi 1 tahun supaya selesai kitab yang kita baca nih. Ya Ahmad ya, tenang saja. Di Kamboja nanti kalau awak balik, kalau anta balik, insya Allah beratur. Orang beratur, maksudnya ngambil uang di bank lah. Bukan beratur untuk menerima anta tuh. Qala fatasada pahidi, Nabi kita baring atas pahaku. Jadi cerita tadi itu Nabi kita Sayyidatuna Aisyah menceritakan dengan penuh kebanggaan, mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baina sahari wa nahari. Sesungguhnya bagi Nabi mati antara asuhanku dan kedua belah pahaku. Nabi kita baring di mana? Atas paha Sayyidatuna Aisyah. Detik-detik terakhir Nabi kita menghembuskan napas yang terakhir. Qala, Nabi kita berbaring, fatahasada, membantalkan paha aku, paraqada, terus tertidur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada nafaqa. Ini sunnah yang alhamdulillah secara semula jadi, Ustaz Amin. Di antara daripada sunnah yang semula jadi, Nabi kita kalau tidur berdengkur, mengorok. Alhamdulillah kita dapat yang inilah. Yang lain ini kita susah buat. Yang ini kita tidur. Alhamdulillah. Salah satu daripada sunnah semula jadi tanpa diikhtiari dan diusahakan sama kita, ternyata kita dapat. Sama-sama istri berdengkur, suami juga berdengkur. Hanya bersahut-sahutan. Suami keras sedikit. Lembut. Wajarlah karena dia istri. Qala, Nabi kita mengorok. Qala rahimahullahu ta'ala, pabaina ana qaidun, pada saat aku sedang duduk, Nabi kita sedang menyundari atau sedang membantalkan paha aku, idza ana birijalin, tiba-tiba datang pula kumpulan manusia yang berpakaian serba putih. Allah yang mengetahui tentang keindahan dan kecantikan dan ketampanan daripada mereka.
Qala pantahu ilayya, semuanya datang kepadaku. Fajalasa ta'ifatun minhum inda Rasulillah, ada sebagian daripada mereka yang duduk di dekat kepala Nabi, ada juga dengan sebagian daripada mereka yang duduk dekat dengan kedua belah kaki Nabi. Qalu bainahum, mereka berkata-kata antara sesama mereka, ma ra'aina abdan qatu, kami tidak pernah melihat seorang hamba yang telah dianugerahkan kepadanya sebagaimana dengan anugerah yang Allah bagikan kepada hadan Nabi, yang Allah anugerahkan kepadanya. Inna anaihi, qala inna ainaihi, sesungguhnya dengan kedua matanya sekarang sedang tidur, sementara dengan hatinya masih tetap jaga. Dribu lahu masalah, mari kita buat perumpamaan terhadap dia. Qala masalu sayyidin, seperti dengan perumpamaan seorang majikan, seorang penghulu yang membangun sebuah istana, kemudian dia buat jamuan makanan yang serba lengkap, nikmat dan cukup di dalamnya. Pada annasa ila ta'ami, maka orang ramai diajak untuk kenduri atau juga untuk menikmati sajian makanan dan minuman yang telah disajikannya. Faman ajabahu, sesiapa saja yang memperkenankan seruannya, maka dia akan makan sajian yang terhidang dan akan meminum minuman yang tersaji. Sementara dengan seseorang yang tidak memperkenankannya, aqabahu aw adzabahu, akan diseksanya, akan disangsinya. Sumartapa'u, kemudian dengan para malaikat atau pada kumpulan yang berpakaian putih tadi itu menghilang, Nabi kita pun terjaga. Faqala sami'ta maqala haula, Nabi kita kata, Nabi kita baru bangun, tanya kepada Ibnu Mas'ud, awak dengar tak apa yang mereka katakan tadi itu? Seakan-akan Nabi kita tahu. Sami'ta maqala haula wa tadri man hum, dan awak tahu tak siapa mereka? Nabi kita tidak, tapi hati Nabi kita jaga, sehingga sampai Nabi kita mempertanyakan pertanyaan semacam itu, apakah awak dengar apa yang mereka perkatakan, dan apakah anda juga tahu siapa mereka? Qultu, Allah dan Rasulullah yang mengetahuinya. Nabi kita bersabda, itu adalah para malaikat-malaikat Allah. Fatadri, tahu tak anda, mal mathalul ladzi darabu, perumpamaan apa saja yang mereka buat? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala al-mathalu alladhi darabu, perumpamaan yang mereka buat itu adalah Ar-Rahmanu tabaraka wa ta'ala, Allah telah membangun, telah menciptakan surga dengan segala kemewahannya, dan Allah jemput hamba-hambanya untuk datang memenuhi seruan dan juga untuk menjadi penghuninya. Paman ajabahu, yang memperkenankan seruan Allah akan masuk surga, dan yang tidak memperkenankannya akan Allah sanksi dan seksa. Kenapa Allah sanksi dan kenapa Allah mengazabnya? Sebab Allah dah bagikan segala-galanya kepada mereka. Perumpamaan yang terakhir, kita habis hadis itu kan? Nah, kita tajuk lain lagi nanti insyaallah besok atau nanti di pertemuan yang akan datang di Kelantan. Dia ingin mengikuti pengajian kami, ikut Facebook. Saya tak tahu nama Facebooknya nanti kita tayangkan lah di topik Facebook yang buat sama kawan-kawan di ada alamatnya, nanti tolong bagikan supaya mereka boleh mengikuti jadwal pengajian kita yang di Seremban, yang di Melaka, kemudian juga yang di Negeri Sembilan. Kedah Kelantan tak jauh mana saja, kalau kita terbang pun tak lama mana jamnya. Dulu ke Kelantan tuh lama, sekarang udah mudah, dekat sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tadi yang terakhir daripada peribahasa dan juga daripada perumpamaan yang dibuat oleh, yang dipersembahkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seruan Allah dan juga penyuruhnya itu adalah siapa, dan juga untuk kebahagiaan yang abadi, untuk keselamatan dunia dan akhirat, dan untuk kita mendapatkan kenikmatan yang tidak ada kesudahannya. Ada satu perumpamaan tadi saya nak sebut, tapi kena cerita Facebook tadi itu hilang. Silakan yang ada sebarang soalan. Loh, Maji, kena menjeritlah kalau di situ. Oke? Salam. Anta pasang telinga, nanti Majid cakap ya.
Oke. Bukan tak paham, tak dengar. Dah panjang tuh. Ya. Umat itu. Allah, bila habis itu masalah itu tak habis-habis lagi. Kan tadi sudah saya katakan Nabi kita tuh apa di atas asuhan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah adalah salah satu daripada yang hadir pada saat Nabi kita wafat. Bukan setakat Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah saja. Ramai di kalangan keluarga Nabi, diantaranya Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ramai juga di kalangan para sahabat yang tahu tentang kematian baginda pada saat itu. Itu rekayasa daripada Syiah untuk memberi dan juga untuk memojokkan dan untuk memperangkap kita, sehingga kita digambarkan, atau para sahabat Nabi kita digambarkan, mereka tak kisah, tak peduli dan tak hiraukan dan tinggalkan baginda Nabi pada waktu Nabi kita wafat, sehingga sampai Nabi kita menyuruh-nyuruh umatku perumpamaan lebih kurangnya punya anak 13 atau punya anak 20 itu anak. Iyalah, macam mana tak jadi 20 kalau pabriknya atau kalau kelangnya ada 4? Kalau saya masih bujang lagi, antum belum kawin, saya masih bujang lagi, bujang daripada 4 lah. Allah, jangan ditafsirkan macam-macam. Jadi punya anak 20, cicit, cucu, cicit, tak terhitung ramainya, ratusan. Pada satu uang tadi itu nak meninggal dunia, tak ada satu pun di sekeliling, mesti anakku, cucuku, istri-istriku, anakku, cucuku. Nah itu yang mereka nak gambarkan tentang akhir hayat Nabi. Artinya umat yang durhaka, sahabat yang durhaka, yang tidak mengenang jasa baginda Nabi, yang pada saat Nabi kita nak wafat tidak ada seorang pun yang ada di sekeliling beliau. Itu gambaran yang ingin mereka pahamkan kepada kita-kita, dan itu menyalahi hakikat. Hakikat yang pertama, sebagaimana saya sebutkan tempo hari, Nabi kita detik-detik terakhir beliau itu diketahui oleh para sahabat, sebab yang pada pagi hari itu di saat mereka melaksanakan sembahyang subuh, Nabi kita menyingkap langsir, menyingkap tabir rumah, dan melihat para sahabat yang sedang sembahyang yang diimami oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata sebagian daripada sahabat, hampir-hampir aku terfitnah macam mana, hampir-hampir aku tercadangkan dalam hati nak membatalkan sembahyangku, karena terlampau ceria dan bahagia, karena terlampau senang dan seronok melihat Nabi kita sudah sembuh atau sehat. Rupa-rupanya itu merupakan detik-detik terakhir mereka dengan tatapan pandangan yang terakhir. Satu, tidakkah Ustaz Amin diriwayatkan di dalam hadis saat ketika Nabi kita dalam keadaan nazak masuk Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar membawa kayu arak, membawa kayu sugi di mulut Sayyidina Abdurrahman bin Auf atau sedang di tangan beliau. Nabi kita melirik kayu arak tadi itu, macam Nabi kita lirik. Sayyidatuna Aisyah paham Nabi kita nakkan kayu arak itu. Kayu arak diambil daripada tangan Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar, abang beliau, kemudian beliau lemaskan, beliau lembutkan, kemudian beliau sugikan kepada mulut baginda Nabi. Berarti sudah ada Sayyidina Abdurrahman, sudah ada Sayyidatuna Aisyah, selain daripada yang mereka kata baginda Ali dengan baginda Fatimah, selain daripada itu Sayyidina Al-Abbas yang dari masa ke semasa menginformasikan tentang keadaan baginda Nabi. Itu sudah cukup dan sudah memadai. Tapi ternyata kematian baginda Nabi pada saat-saat pertama, riwayat tentang di mana Nabi kita dikuburkan, kata kuburan dikuburkan ke Baitul Maqdis, sebab di sanalah kuburan para nabi-nabi dan rasul. Riwayat mengatakan, pendapat mengatakan kita bawa ke Mekah, pendapat mengatakan kita kuburkan di Baqi. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku yang paling tahu tentang itu. Kalau itu dikatakan agak terlambat, oke, karena Sayyidina Abu Bakar datang beliau agak terlambat. Toh dengan Sayyidina Umar yang mengancam-ancam orang ramai, yang mengatakan baginda Nabi telah wafat atau telah mati, akan kupenggalkan kepalanya dengan pedangku ini. Kalau ada yang diancam, buat apa mengancam semacam itu?
Cakap sendirian saja. Siapa yang cakap? Saya pancung kalian orang, tak ada. Tuh, pemain Gusti itu kenapa ngancam? Awas lo, saya papakan, saya tombok, saya hancurkan, saya lenyapkan kamu daripada permukaan bumi ini. Kenapa? Karena ada musuhnya di hadapan. Jadi dalam bentuk wawancara, naik atas pentas, naik atas gelanggang, dia tarik, di hadapan orang ramai dia mengancam-ngancam. Saya cabar dia. Siapa? Hulk Hogan dengan Andre. Andre itu badannya besar. Hulk Hogan yang walaupun badan besar, tinggi, tapi lebih besar Andre. Andre beratnya 200 kilo. Andre yang besar tuh diangkat sama Hulk Hogan, dia pusing. Dia ampas. Hulk Hogan diserang oleh beberapa orang musuh-musuhnya. Rick Martel, siapa-siapa dengan nama-namanya. Itu zaman jahiliyah. Lah hampir mati dah Hulk Hogan, hampir mati dah. Dah lengo dah. Datang setannya. Naik lagi otot-ototnya. Semuanya terpelanting. Cuman yang paling kesal tuh, kalau main Gusti ada 10 orang terkumpul atas gelanggang. Maka sasaran yang kecil-kecil ini yang besar dulu. Yang sepatutnya yang paling besar itu yang menang, justru yang paling besar itu yang kalah awal. Yang kecil-kecil dia tak berantem, tak berlawan, tak bergaduh. Yang besar dulu, tarik kakinya, tundang atas, tarik tangan, tundang kaki, supaya yang besar ini terkeluar daripada gelanggang. Hulk Hogan terkeluar, ngamuk Hulk Hogan di luar. Gimana sampai? Ini masalah hukum atau apa? Maji. Jadi Sayyidina Umar mengancam-ancam, yang diancam itu orang ramai. Berarti pada saat itu ada umat. Tak perlu Nabi kita menyuruh umatku, karena sudah ada mereka bersama baginda pada saat itu. Bahkan sempat mereka berkumpul, Nabi kita dalam keadaan detik-detik yang terakhir nak sampaikan wasiat kepada umat. Tapi pada masa itu bukan 2, 3, 4 orang, ramai. Ada yang menyokong, ada yang tidak. Yang tidak menyokong atas alasan kondisi kesehatan bagi Nabi tidak memungkinkan untuk Nabi kita berwasiat. Cukup kita dengan kitab Allah, dari pedoman kitab Allah dan hadis-hadis yang Nabi kita riwayatkan, kita akan dapat memilih pemimpin yang ideal kalau itu tentang kepemimpinan. Supaya kita jadi merasa bersalah atau supaya kita berpandangan sirik kepada para sahabat, mereka katakan tak ada sahabat, yang ada hanya 2 orang saja, Sayyidatuna Fatimah dengan Sin Ali, sehingga terpaksa Nabi kita menjerit-jerit mencari umat. Ummati. Kata-kata Nabi kita terakhir bukan ummati, yang terakhir as-salah, sembahyang, as-salah wa ma malakat aymanukum, dan juga dengan hamba-hamba saya laki-laki perempuan yang kalian miliki. Maksudnya jagalah sembahyang, dan juga hamba-hamba sahaya kamu. Itu pesan kepada muslimat secara amnya, pesan kepada kita secara khusus, pada muslimat secara khasnya, dan kepada kita secara amnya, untuk kita menjaga yang disebut amah, bukan pembantu rumah. Pembantu rumah itu bukan amah. Itu sudah satu kesalahan daripada media massa yang menganggap mereka itu seperti amah. Amah itu artinya hamba saya perempuan yang boleh dijual belikan dan yang boleh digauli oleh si pemiliknya. Nak buat hubungan intim boleh, itu yang namanya amah. Pembantu rumah yang di rumah maji itu tuh bukan amah, itu manusia merdeka. Di antara daripada Nabi kita pesankan kepada yang statusnya amah pun semacam itu. Bagaimana kalau hanya sekedar pembantu rumah kita saja? Kenapa? Sepertinya Nabi kita mengetahui, mungkin bahasa sini penderaan, kasih beban kerjaan yang berlipat ganda. Masa kenduri arwah, kenduri kawin, makjang palung datang menamu, sehingga setinggi gunung Jerai, cucian basuhan pakaian penuh atas sana atas sini tuh dengan sidayan, diayankan, dibasuhkan, dicucikan.
tapi ternyata kita tidak pernah memberikan habuan lebih daripada yang kita tetapkan. Bahkan yang kita tetapkan 600 RM itu pun kadang-kadang kita tangguhkan. Itu diantara daripada yang Nabi kita pesankan kepada kita, dan juga dengan hamba-hamba sahaya atau pembantu-pembantumu. Itu kalimat yang terakhir. Oke, sini ada. Baca. Apakah boleh kita katakan Al-Walid ibn Uqbah itu sebagai seorang fasik karena atas turunnya ayat yang berkenaan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, yang dengan ayat tadi itu asbab turunnya kena dengan Al-Walid ibn Uqbah, sebagaimana setengah riwayat yang mengatakan seperti itu. Jadi mungkin kita katakan boleh, cuman untuk diketahui tentang para sahabat secara khusus, yang walaupun pasti dan pasti kebenaran itu memihak kepada baginda Ali dan kesalahan itu memihak kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada sahabat Nabi kita yang terbabit melakukan zina, ada sahabat Nabi kita yang terbabit dengan minuman keras atau dengan arak seperti Sayyidina Nuaiman bin Mas'ud. Ada sahabat Nabi kita yang nak rogol perempuan, itu memang ada, tapi kebaikan ibadah akidah dan juga dengan kemuliaan mereka itu setinggi gunung. Jadi Ustaz Amin, pada masa di KL semalam tuh anak sempat menghadiri malam pertama pengajian Habib Zain bin Sumet. Jadi kata beliau 3 jenjang waktu yang berbeda, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, dan juga dengan zaman para atba'at tabi'in, yang pada tiap jenjang waktu itu ada ciri khas yang merupakan unggulan mereka semuanya. Yang paling mengungguli di zaman, atau yang terunggul atau yang mengungguli keyakinannya, itu adalah para sahabat. Yang mengungguli ibadahnya itu adalah para tabi'in, dan yang mengungguli keilmuannya itu adalah para atba'ut tabi'in. Dan memang dapat kita pastikan seperti itu. Secara fakta nyata yang paling kelihatan menonjol di zaman para sahabat keyakinan. Sehingga sampai diantara daripada mereka kalau memang harus dipapa, bukan bawa kereta buruk, bukan naik motor, dipapa sekalipun nak kisah, yang penting aku tidak ketinggalan salat berjamaah. 2 orang yang mapa, bukan sakit gigi, kita sakit gusi, sakit gigi, dagu gatal, sudah tak ke masjid. Kenapa tak jemaah? Gatal dagu saya. Apa gatal dagu tak berjemaah? Demam sikit saja pilih. Ini dipapa nih. Kaki sudah tidak dapat dilangkahkan. Kenapa? Karena mereka yakin kita boleh papa macam itu juga. Kalau saya di masjidnya akan bagi duit 1.000 ringgit tiap kali sembahyang. Pergi. Cuman tapi kita akan pergi kalau seandainya dijanjikan akan dapat 1.000 RM pada tiap waktu sembahyang kita laksanakan. Sahabat Nabi punya keyakinan yang semacam itu. Kalau sampai dipapa oleh 2 orang sahabat pun tak kisah, tetap juga dia nak pergi untuk melaksanakan salat berjamaah. Jelas-jelas baru berseronokan dengan istri. Bahasa kita sih baru buat proyek, sedang intim-intimnya, sedang asik-asiknya kedengaran seruan jihad, dia tinggalkan istrinya. Kalau kita tawar dulu, tak apalah, selesaikan dulu lah, alang-alang lah, ya Allah ya Hamad. Tak, dia tinggalkan sih, langsung saja turun ke medan perang sampai dimandikan oleh para malaikat setelah meninggalnya. Itu kan kita kenal dengan ghasilul malaika, sahabat yang dimandikan oleh para malaikat. Kenapa? Karena yakin. Keunggulan dalam bidang beribadah tabi'in. Yang 55 tahun tidak pernah ketinggalan rakaat pertama. Ada juga selama 40 tahun dengan puasa daharnya. Ada juga yang selama berapa puluh tahun dengan khatam Quran pada tiap malamnya. Tapi keilmuan, ilmu, penjelasan tentang itu dan ini, pengamatan tentang itu dan ini, ketetapan hukum terhadap masalah-masalah yang belum terjadi sekalipun, itu di zaman atba'ut tabi'in. Kembali kepada pertanyaan tadi itu. Apa pertanyaannya? Dah lupa. Apa tadi itu? Dah selesai dah. Jadi para sahabat Nabi kita tadi itu, yang walaupun ada yang terbabit dengan zina, dengan minuman, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya,
tapi kekayaan ibadah yang mereka miliki itu mampu untuk melenyapkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, hatta juga kepada mereka yang berperang di zaman Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Makanya itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, qatlana wa qatlahum, pasukan kita yang terbunuh dan pasukannya yang terbunuh akan terkumpul nanti di dalam surga. Perumpamaan yang saya sebut dahulu, kalau seumpama kita rugi 100.000 RM pun besar pengaruhnya kepada perekonomian kita. Kalau saya ada duit hilang 10.000 misalnya, habis tak kekayaan kita, habis tak duit saya semuanya. Tapi kalau Syed Mokhtar rugi 1 juta, ya masih santai lagi. Kalau rugi sampai 100 juta pun belum, masih ada dalam berapa juta, berapa bilion bahkan. Tuh yayasan Syed Mokhtar Bukhari habis belanja dalam berapa? Pada saat sebelum IU-nya naik, itu pun sudah belanja dalam 750-an juta. Tapi kalau seumpama kita yang tak ada duit nih, abang kalau dompetnya hilang, udah kelang kabut bang. Tak dapat tidur. Sebab di situ hidup kita, di situ duit kita, di situ kemampuan kita. Tapi kalau dengan koprat-koprat kehilangan dompet, asalkan masih ada kad kredit, asalkan yang hilang itu bukan IC, yang hilang itu setakat duitnya sahaja, berapa? Ada 3.000, tak kisah 3.000, kita 3.000 bankrupt. Nah macam tu kebaikan daripada para sahabat. Makanya tu Nabi kita tak benarkan kepada sesiapa pun untuk mencela, cuman tinggal dipastikan Walid bin Uqbah ini sahabat atau tidak, itu saja. Kalau seandainya selain daripada sahabat, nah itu tidak perlu kita permasalahkan. Sementara kalau beliau memang terbukti sebagai salah satu daripada sahabat, sebab itu terdapat khilaf, maka sohbah mereka kepada baginda mampu untuk mengangkat kejanggalan-kejanggalan atau juga dengan penodaan yang menimpa kepada nama atau juga kepada perjalanan hidup salah seorang daripada mereka. Tadi sini terakhir siapa tadi itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Hantar dulu. Ya, auzubillah. Ya, suami lah yang menghudud. Dah. Allah, naudzubillah bang. Pertanyaan ini setakat untuk pertanyaan saja, macam mana kalau pada saat dengan istri terbabit melakukan hubungan di luar nikah tapi disebabkan karena tidak dilaksanakan hukum hudud, maka terbiarkan dengan kesalahannya, sementara dengan si suami tahu tentang kejadian itu. Jadi bagaimana benda-benda semacam itu ada tuntas dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi kalau seandainya secara syubhat ternyata dengan istri digauli oleh orang lain, maka suami wajib tawakuf, tidak boleh lagi menggaulinya sampai dapat dipastikan bahwasanya daripada kesan atau daripada hubungan tadi itu tidak ada kesannya. Kalau dengan si istri yang digaulin secara keliru atau juga dengan diperkosa waliyadzubillah hamil, maka dengan laki-laki tadi wajib tawakuf untuk tidak menggaulinya sampai dia melahirkan. Dengan melahirkan berarti akan berakhir iddah. Itu disebut dengan iddah, itu iddah daripada watak syubhat. Sebagaimana ada iddah wanita yang dicerai dengan talak dan juga dengan khulu', macam itu juga ada iddah masa penantian perempuan yang diwata secara keliru. Tapi kalau dengan hubungan yang berlangsung itu adalah zina, maka tidak ada iddah daripada zina. Hanya saja sebagaimana yang disebutkan, agar dengan seseorang tidak menyirami tanamannya orang lain, suami kena tawakuf. Kalau tidak dapat dipastikan nanti pada saat si wanita itu melahirkan, itu lahir daripada anak mana? Kan kalau secara hukum Nabi kita bersabda, laisa li'araqiz zalimi syai'. Riwayat yang lain yang akhir tuh, al-waladu lil firashi walil ahiri al-hajaru. Anak tetap milik nisbah nama kepada orang yang punya istri, sedangkan kepada laki-laki yang menzinainya rajaman dengan batu. Jadi tidak akan. Kalau rasa-rasa bimbang,
itu bukan dia, jangan diakui anak. Ada nama penapian. Jelas hidungnya lain, mukanya lain, matanya lain. Pasangan dua laki tadi itu putih, lahir gelap, mirip dengan orang Afrika. Muncul dari mana? Nah, jadi ada kemungkinan daripada hubungan zina yang berlangsung tempoh hari, waliyadzubillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Banatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Balik. Jumpa nanti bukan malam. Siang nih, Balai Polis. Masjid APK. Polis Diraja.